Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, kembali lagi di channel Pengen Tahuan. Melanjutkan soal SKB yang kemarin, Mimin sudah janji untuk melanjutkan pada contoh soal SKB keguruan bidang kompetensi pada formasi IPA terpadu atau guru IPA terpadu. Ya, jadi di sini Mimin buat lagi soal SKB keguruan IPA terpadu yang part 2 pada bidang kompetensi. Karena kemarin terdapat 10 soal, maka untuk video kali ini Mimin juga mempersembahkan 10 soal pada jumlah nomor yang sama, yaitu 10 soal. Bagaimana untuk soalnya seperti apa? Kita langsung aja. Untuk soal yang nomor 11, perhatikan gambar hambatan gelombang berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar tentang gelombang, hambatan gelombang. Nah, jadi yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang di atas adalah berapa? Mungkin teman-teman masih ingat bagaimana caranya untuk mengerjakan. Kita langsung aja ke pembahasan. Nah, maksudnya cepat rambat gelombang itu yang dimaksud adalah gelombang transversal, di mana gelombang transversal itu adalah satu gelombang yang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Sedangkan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada dua puncak dan satu lembah, di mana untuk panjangnya itu adalah 12 meter. Sedangkan untuk waktu di sini teman-teman bisa lihat itu ada 3 sekon. Nah, karena yang ditanyakan adalah gelombang cepat rambat gelombang transversal, kita lihat pada satu gelombang transversalnya, di mana untuk satu puncak dan satu lembah itu dia panjangnya adalah 8 meter. 8 meter teman-teman bisa lihat ini 12 dikurangi kalau 12 dibagi 3 itu kan berarti 4 ya teman-teman. Berarti 12 dikurangi 4 itu didapatkan hasil 8 meter. Jadi untuk lambdanya atau panjang satu gelombang itu sudah diketahui adalah 8 meter. Sedangkan untuk waktunya atau T, teman-teman bisa lihat untuk satu gelombang transversal itu adalah 2 sekon. Nah, sedangkan untuk yang ditanyakan itu adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu rumusnya V sama dengan lambda dibagi T, di mana lambda adalah 8 dan T adalah 2. Maka untuk hasilnya adalah 4 meter per sekon. Gimana teman-teman? Sudah paham? Mohon maaf ya apabila di sini Mimin masih banyak mengalami kekurangan dalam menjelaskan. Nah, kemudian untuk soal nomor 12. Pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul adalah, kita lihat opsinya, A. Berkumpul di satu titik, B. Sejajar ke tempat yang jauh, C. Menyebar ke segala arah, D. Membentuk bayangan nyata dan diperkecil. Ayo jawabannya apa? Kita langsung aja. Untuk jawabannya adalah A. Berkumpul di satu titik. Ini untuk penjelasannya. Pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul berkumpul di satu titik. Kemudian untuk soal nomor 13, perhatikan gambar sinar datang ke lensa mata. Sinar-sinar biasnya berpotongan tampak seperti gambar, maka mata tersebut termasuk A. Presbiopi, B. Hipermetropi, C. Miopi, D. Normal. Nah, untuk pembahasannya dapat teman-teman lihat. Untuk jawabannya adalah C. Miopi. Bayangan benda yang dibentuk oleh lensa mata jatuh di depan retina, maka mengalami rabun jauh. Nah, sedangkan bayangan benda yang dibentuk oleh lensa mata jatuh di belakang retina, maka mengalami rabun dekat. Oke, kita langsung aja.
Nomor 14, jika mistar plastik digosok dengan kain wol, maka yang terjadi adalah A. Elektron dari mistar berpindah ke kain wol sehingga mistar bermuatan positif. B. Elektron dari kain wol berpindah ke mistar sehingga mistar bermuatan positif. C. Proton dari kain wol berpindah ke mistar sehingga mistar bermuatan positif. D. Proton dari mistar berpindah ke kain wol sehingga mistar bermuatan positif. Nah, untuk penjelasannya, jika mistar plastik digosokkan dengan kain wol, maka yang terjadi adalah elektron dari kain wol berpindah ke mistar sehingga mistar bermuatan positif. Dengan demikian, mistar dapat menarik kertas-kertas kecil yang didekatkan dengan mistar. Nah, itu karena muatan positif yang terdapat pada mistar yang disebabkan oleh gosokan mistar pada kain wol. Oke, untuk nomor 15, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada sebuah rangkaian listrik, di mana rangkaian ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk yang serinya, teman-teman bisa lihat antara ini kita pakai R1, kemudian untuk paralelnya itu ada R2 dan R3. Nah, untuk yang serinya tadi maksudnya R1 dan R2 dan R3. Nah, untuk hal pertama yang harus kita lakukan, maaf, pertanyaannya belum Mimin baca. Kita ke pertanyaannya dulu. Bila ampere meter menunjukkan skala 0,6 ampere, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah, jadi di sini kita cari dulu apa yang diketahui itu ada apa aja. Untuk yang pertama ada kuat arus listrik, ini ampere. Di mana kuat arus listriknya adalah 0,6 ampere. Kemudian di sini ada resistor 1, 2, dan 3. Untuk resistor 1-nya ada 3 ohm, kemudian resistor 2-nya ada 4 ohm, untuk resistor 3-nya ada 8 ohm. Nah, untuk yang ditanyakan itu adalah tegangan listrik atau V. Nah, sedangkan untuk rumus V itu sendiri, V sama dengan I kali resistor total, R tot atau resistor total. Jadi untuk langkah pertama, karena rangkaiannya ini ada rangkaian seri dan paralel, kita harus cari dulu yang rangkaian paralelnya. Kita harus hitung dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk R paralel. Nah, ini ada 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per R4 plus 1 per 8, dimana hasilnya adalah 3 per 8. Untuk R totalnya kita bisa langsung tambahkan 3 ditambah 8 per 3 sama dengan 17 per 3. Kalau kita sudah mendapatkan R totalnya, kita baru bisa mengerjakan untuk kuat arus listriknya. Kita masukkan rumusnya. Untuk yang kok kuat arus atau tegangan listrik maksudnya ya teman-teman. Kemudian untuk yang kuat arus listriknya kita bisa langsung masukkan 0,6 ampere dikali 17 per 3 ohm. Ini adalah R totalnya. Dapatkan hasil 3,4 volt. Untuk hasil jawabannya adalah opsi B. Maaf ya teman-teman kalau Mimin agak belibet dalam menjelaskan. Harap maklum karena sudah lama tidak mengajar pada materi ini. Kita langsung lanjut ke soal berikut. Untuk soal nomor 16, kita ke pertanyaannya langsung. 4 buah lampu pijat dengan spesifikasi masing-masing untuk tegangannya 220 volt, sedangkan untuk dayanya ada 100 watt itu pada masing-masing, menyala 6 jam setiap harinya. Bila keempat lampu bekerja sempurna, berapa biaya energi listrik untuk pemakaian selama 1 bulan atau 30 hari jika tarif 1 kWh-nya adalah 600.000. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk pembahasannya.
Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu yang diketahui itu ada tegangan 4 volt, 220 volt, kemudian ada daya, ini untuk masing-masing lampu ya teman-teman. Untuk dayanya ada 100 watt, kemudian untuk waktu atau T ada 6 jam per hari, kemudian tarif per kWh-nya itu ada 600 rupiah. Maaf tadi saya bilang 600.000. Nah, untuk hal pertama yang harus kita cari itu adalah pada daya total. Daya total di mana perdayanya adalah 100, kemudian untuk lampunya ada jumlahnya ada 4. Jadi 4 dikali 100 sama dengan 400 watt. Jadi untuk 4 total 4 lampu itu adalah 400 watt. Kemudian kita cari ke usaha atau W, di mana W rumusnya itu adalah P total dikali T total, daya total dikali waktu total. Nah, untuk daya totalnya tadi kita sudah dapat yaitu 400, ada 400, kemudian 400 watt, kemudian untuk T totalnya 6 jam dikali 30 maksudnya harinya itu dalam 1 bulan, dapatkan hasil 72.000 watt per jam, watt kali jam, kemudian dijadikan ke kWh itu hasilnya adalah 72. Jadi untuk biayanya kita bisa langsung hitung karena tadi per kWh itu adalah 600, jadi 72 dikali dengan 600 didapatkan hasil 43.200 kWh. Jadi untuk jawabannya adalah B. Gimana teman-teman, mudah kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Jadi di gambar ini terdapat 2 buah, di mana yang satu ini AB itu adalah batang besi, sedangkan untuk yang benda yang satunya lagi ini adalah sebuah magnet, di mana magnet ini dia terdapat kutub utara dan kutub selatan. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Batang besi AB akan dibuat magnet dengan digosok berulang-ulang dengan magnet batang secara searah seperti pada gambar. Maksudnya ini dari A ke B, di mana untuk kutub utaranya itu yang di bawah ya teman-teman. Kutub-kutub magnet dan sifat magnet yang terjadi pada batang besi AB adalah, kita lihat opsinya. Untuk A kutub utara dan B kutub selatan bersifat tetap. B kutub utara dan A kutub selatan bersifat tetap. C, A kutub utara dan B kutub selatan bersifat sementara. D, B kutub utara dan A kutub selatan bersifat sementara. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Kutub magnet baru yang dihasilkan selalu berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Untuk besi, sifat kemagnetannya bersifat sementara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa besi itu dia tidak asli magnet. Jadi kalau misalnya dia digosokkan, mungkin di dalamnya bisa ada magnet, tapi sifatnya itu adalah sementara. Nah, sedangkan untuk jawabannya, opsi jawabannya adalah D, B kutub utara dan A kutub selatan yang bersifat sementara. Karena yang opsi jawabannya yang bersifat sementara itu hanya C dan D. Jadi untuk A dan B itu kita coret. Kemudian untuk kutub-kutubnya, jadi di sini sudah ada penjelasannya bahwa kutub magnet baru yang dihasilkan selalu berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Nah, untuk soal nomor 18 ini sangat mudah sekali. Perhatikan diagram trafo berikut ini. Jadi di sini ada sebuah gambar diagram tentang trafo, di mana di sini ada lilitan primer dan juga lilitan sekunder. Nah, untuk lilitan primer, untuk tegangannya itu ada 230 volt, sedangkan untuk lilitan primernya itu adalah 200 lilitan. Sedangkan untuk lilitan sekunder, di sini dia untuk tegangannya itu adalah 1100 volt. Sedangkan untuk yang ditanyakan itu adalah jumlah lilitan sekunder pada trafo. Nah, kita langsung ke pembahasannya.
Jadi untuk yang pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui untuk yang pertama adalah jumlah lilitan pada lilitan primer, yaitu sebanyak 200. Kemudian untuk tegangan primer atau VP itu ada 230 volt. Kemudian untuk VS-nya itu ada 1100 volt. Yang ditanyakan adalah jumlah lilitan sekunder itu ada NS. Nah, sedangkan untuk rumus transformator itu sendiri itu ada VS per NS sama dengan VP per NP. Nah, atau kita juga bisa memakai yang ini, NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah NS, kemudian menjadi NS sama dengan VS per VP dikali NP. Nah, kita langsung masukkan aja angkanya, dapatkan 1000 lilitan. Untuk opsi jawaban. Untuk jawabannya di opsi jawaban itu adalah B. Gimana teman-teman? Masih ada yang dipertanyakan? Nanti bisa teman-teman masukkan di kolom komentar. Untuk soal nomor 19, perhatikan gambar orbit planet-planet berikut ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada orbit planet. Jadi untuk materi ini saya kira teman-teman pasti bisa menjawabnya karena ini masih mudah dan pasti sampai saat ini kita masih ingat untuk urutan-urutan planetnya itu apa aja dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Planet Mars terletak antara dua planet bernomor, ayo ditebak yang planet Mars yang mana. Kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, nah untuk urutan planet dimulai dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari adalah, jadi untuk yang pertama itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi untuk Mars itu adalah nomor 4. Sedangkan di sebelahnya itu ada Bumi dan Jupiter. Berarti untuk jawabannya adalah C. Gimana? Mudah kan teman-teman? Jadi untuk menghafalnya pun juga mudah karena dari SD kita sudah diperkenalkan pada materi ini. Kemudian untuk nomor 20, dari bulan Desember sampai bulan Maret, sebagian besar negara di Amerika dan Eropa mengalami musim dingin. Dari bulan Maret sampai Juni mengalami musim semi, dari bulan Juni sampai Desember mengalami musim panas, dan dari bulan September sampai Desember mengalami musim gugur. Perubahan musim di wilayah tersebut terjadi akibat dari A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, D. Revolusi bumi. Ayo, rotasi sama revolusi, siapa yang masih ingat? Kita langsung ke pembahasan. Jadi perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan merupakan salah satu akibat dari adanya revolusi. Jadi jawabannya adalah B. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan juga untuk soal SKB IPA terpadu pada part 3. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Mimin semakin semangat dalam buat video. Terima kasih.